Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara untuk menyembuhkan rasa sakit hati setelah diselingkuhi oleh pasangan. Perselingkuhan adalah salah satu hal yang sangat menyakitkan ya pemirsa. Bagi yang sudah pernah mengalaminya atau sedang menjalaninya, rasa sakit hati yang ditimbulkan dari perselingkuhan itu luar biasa. Kalau kehilangan karena ditinggal meninggal atau ditinggal, putus secara baik-baik, pisah secara baik-baik, itu berbeda. Kalau diselingkuhi otomatis ada pengkhianatan di situ ya, ada kecurangan, ketidakjujuran, yang rasa sakitnya, rasa kecewanya itu benar-benar, lebih menyakitkan. Nah, untuk itu, kalau Anda ingin sembuh dari rasa sakit hati itu, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang namanya orang ingin sembuh ya memang harus ada beberapa hal yang ia jalani ya pemirsa. Tidak cukup hanya berpangku tangan saja atau berharap dia meminta maaf, dia yang harus memperbaiki itu semua. Itu semua nggak akan cukup. Yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki kerusakan perasaan yang Anda alami. Ibaratnya ya, hati Anda sudah terluka, Anda yang tahu sedalam apa luka itu, maka Andalah orang yang paling tepat untuk bisa menyembuhkannya, ya. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus bisa membangun pikiran positif dalam diri Anda. Pikiran positif ini akan membuat luka yang Anda rasakan jauh lebih ringan. Rasa sakit yang Anda rasakan akan jauh lebih, bisa ternetralisir ketika Anda memiliki pikiran positif. Contoh dari pikiran positif itu ya misalkan Anda selalu berpikir bahwa ini adalah kehendak yang terbaik, mungkin Tuhan ingin agar Anda lebih dekat dengan Tuhan setelah hadirnya masalah itu, atau Anda bisa berpikir bahwa dengan masalah itu hubungan Anda dan juga pasangan bisa semakin membaik ke depannya karena bisa sama-sama introspeksi diri. Ya bangunlah pikiran-pikiran positif yang bisa membuat, luka yang Anda rasakan itu lebih cepat ternetralisir. Kemudian yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus mau, ya, membuka hati untuk memaafkan dia. Karena tanpa maaf kayaknya nggak mungkin ya hubungan bisa membaik lagi, hati bisa membaik lagi. Karena maaf itu tidak hanya berguna untuk si dia yang bersalah saja, tapi juga bisa berguna untuk diri Anda sendiri. Hati yang sudah terlanjur sakit ini bisa kembali sembuh ketika maaf itu Anda tanamkan di dalam hati Anda. Maafkanlah dia yang sudah menyalahi Anda, karena sebesar apapun kesalahan yang ia lakukan, dia pasti punya sisi baik kan. Selama ini mungkin dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Anda kan. Cobalah pikirkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan agar, maaf itu bisa tumbuh di hati Anda. Kalau Anda hanya melihat satu sisi saja, Anda melihat keburukan-keburukan dia saja, ya akan sulit maaf itu ada dalam hati Anda. Untuk itu cobalah pikirkan sisi baiknya dia juga, agar Anda bisa memupuk, maaf di dalam hati Anda, yang dengan maaf itu, rasa sakit itu akan berangsur-angsur sembuh. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk jalan bareng dengan dia. Jadi jangan malah menutup diri dari dia ya, Anda perlu melihat bagaimana keseriusan dia dalam meminta maaf, dalam memperbaiki hubungan. Kalian bisa ngobrol bareng atau jalan bareng, menikmati tempat yang kalian berdua sukai, gitu. Jadi dengan menikmati waktu bersama, akan membuat Anda dan juga dia bisa saling mengungkapkan unek-unek satu sama lain, ya. Dan tentunya, ketika Anda sudah menjalin kedekatan kembali dengan dia, itu bisa membuat hati Anda yang terluka akan sembuh, gitu. Walaupun nggak langsung sembuh seketika itu juga, namun setidaknya bisa berangsur-angsur sembuh. Kemudian hal selanjutnya adalah jangan memikirkan kesalahannya terus-menerus. Karena dengan memikirkan kesalahan yang
pasangan Anda lakukan ya, Anda ingat-ingat perselingkuhannya, Anda masih menyimpan bukti perselingkuhannya, kemudian Anda baca-baca terus, Anda lihat-lihat terus, itu kan akhirnya akan mengorek luka Anda lagi. Jadi kalau Anda ingin sembuh dari rasa sakit hati itu, sudah stop, yang lalu biarlah berlalu. Jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga agar lebih hati-hati ke depannya. Ya, agar rasa sakit hati itu juga bisa sembuh dengan total. Karena kalau misalkan dikorek-korek lagi ya akhirnya akan luka lagi. Mengingat-ingat hal yang membuat hati Anda sakit hanya akan jadi racun untuk diri Anda sendiri. Kemudian hal selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah jujur kepada hati Anda sendiri. Hati Anda sebenarnya pengennya apa sih? Apakah hati Anda masih pengen mencintai dia, menjalin hubungan dengan dia, atau sebaliknya hati Anda pengennya pisah baik-baik, Anda pengen menjalani rutinitas tanpa dia lagi. Ya, Anda yang tahu jawabannya ya ini. Anda harus jujur pada hati Anda. Jangan memaksa hati Anda untuk tetap bertahan, padahal dia sebenarnya nggak pengen bertahan. Atau sebaliknya, jangan memaksakan untuk pergi, padahal hati Anda pengen bertahan dengan dia. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan hati nurani Anda sendiri. Kemudian yang terakhir ya pemirsa yang bisa dilakukan untuk mengobati rasa sakit hati akibat diselingkuhi adalah Anda harus bisa mengisi hari-hari Anda dengan kegiatan yang positif. Cari kebahagiaan Anda. Coba Anda sukanya apa? Suka hobi apa? Lakukan itu selama hal yang positif jalani. Atau Anda suka ketemu dengan teman-teman yang membuat Anda merasa happy, yang bisa membangkitkan mood Anda, lakukan. Karena itu semua bisa membuat perasaan Anda jadi lebih baik dan mencegah Anda mengalami stres atau kegalauan akibat permasalahan dengan pasangan. Gitu. Dan tentunya saya menyarankan kepada pemirsa ya, ketika Anda ya sedang mengalami perselingkuhan atau Anda sedang diselingkuhi oleh pasangan Anda, saran saya Anda harus tetap tenang ya. Karena yang namanya orang hidup itu pasti akan diuji. Semuanya pasti akan mengalami ujian. Gak ada rumah tangga yang gak diuji pemirsa. Entah itu ada perbedaan pendapat dengan pasangan, atau mungkin hubungan dengan mertua yang diuji ya, atau mungkin diuji lewat anak, atau diuji lewat perselingkuhan itu tadi. Jadi tetap Anda harus bisa menguatkan diri Anda dengan spiritualitas yang bagus, ibadahnya harus diperkuat ya, karena itu semua yang akan membuat diri Anda tetap stabil dan juga seimbang ke depannya. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya unek-unek atau punya pengalaman seputar diselingkuhi oleh pasangan, ingin diceritakan boleh ya, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga kirimkan ke DM Instagram saya, Solihatun Motivasi. Saya tunggu Anda di video saya lainnya ya pemirsa, sampai jumpa.